Abdul mendapat tugas pelajaran matematika untuk mencatat suhu tertinggi di beberapa kota besar di dunia selama 7 bulan, yakni dari bulan Januari hingga Juli, berdasarkan data di internet berikut ini. Abdul menyajikan hasil pencatatan suhu dalam satuan derajat Celcius tersebut ke dalam tabel seperti berikut. Ternyata, Abdul diminta untuk menukar posisi baris nama bulan dengan posisi kolom nama kota pada tabel tersebut. Bagaimanakah cara untuk menukar posisi baris nama bulan dengan posisi kolom nama kota tersebut secara baik dan benar? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari konsep transpose matriks. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pada permasalahan tadi, Abdul ditugaskan untuk menukar posisi baris nama bulan dengan posisi kolom nama kota tanpa merusak informasi yang ada pada tabel tersebut. Kita akan membantu Abdul untuk menukar posisi nama bulan dengan nama kota tersebut dengan baik dan benar. Pada tabel 1, posisi nama bulan berada di baris tabel, sedangkan posisi nama kota berada di kolom tabel. Karena kita ingin menukar posisi nama bulan dengan nama kota, nama bulan bertukar posisi menjadi kolom tabel, sedangkan nama kota bertukar posisi menjadi baris tabel. Dengan demikian, posisi baris dan kolom tabelnya menjadi seperti berikut. Selanjutnya, bagaimanakah dengan data suhu pada tabel 1? Apakah perlu dilakukan perubahan juga terhadap data tersebut? Jawabannya adalah iya. Apabila tidak diubah, penampilan datanya akan menjadi seperti berikut. Terlihat bahwa datanya menjadi tidak lengkap karena ada data suhu yang berada di luar tabel. Dan ada unit atau sel tabel yang kosong. Artinya, tabel tersebut tidak sama dengan tabel 1, sehingga informasi pada tabel 1 tidak tersampaikan dengan benar. Oleh karena itu, setiap kita menukar baris dan kolom pada tabel, nilai-nilai pada tabel juga harus diubah. Bagaimanakah cara untuk mengubahnya? Kita harus menerapkan transpose matriks. Mari kita simak pembahasan transpose matriks berikut ini. Transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Misalnya, A merupakan matriks berordo M kali N. Transpose matriks A yang dinotasikan sebagai A transpose adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom dan sebaliknya, sehingga matriks AT berordo N kali M. Selanjutnya, akan diberikan beberapa contoh soal untuk memperjelas pemahaman mengenai transpose matriks. Contoh soal pertama, jika matriks A yang memiliki entry 2, 5, 4, dan 9 adalah matriks berordo 2 dikali 2, tentukan matriks A transpose. Matriks A transpose dapat diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom. Entry baris pertama matriks A adalah 2 dan 5, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom pertama. Sementara itu, entry baris kedua matriks A adalah 4 dan 9, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom kedua. Dengan demikian, diperoleh matriks A transpose sebagai berikut. Matriks A transpose yang memiliki entry 2, 4, 5, dan 9. Diperhatikan bahwa ordo dari matriks A adalah 2 kali 2, dan ordo dari matriks A transpose juga 2 kali 2. Contoh soal kedua, jika matriks B yang memiliki entry 3, 6, 1, 7, 10, dan 8 adalah matriks berordo 2 kali 3, tentukan matriks B transpose. Matriks B transpose dapat diperoleh dari matriks B dengan menukar entry baris menjadi entry kolom. Entry baris pertama matriks B adalah 3, 6, dan 1, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom pertama. Sementara itu, entry baris kedua matriks B adalah 7, 10, dan 8, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom kedua. Dengan demikian, diperoleh matriks B transpose sebagai berikut. Matriks B transpose yang memiliki entry 3, 7, 6, 10, 1, dan 8. Diperhatikan bahwa ordo dari matriks B adalah 2 kali 3, dan ordo dari matriks B transpose adalah 3 kali 2. Contoh soal ketiga, jika matriks C yang memiliki entry 11, 6, 5, 12, 13, dan 7 adalah matriks berordo 3 kali 2, tentukan matriks C transpose. Matriks C transpose dapat diperoleh dari matriks C dengan menukar entry baris menjadi entry kolom. Entry baris pertama matriks C adalah 11 dan 6, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom pertama. Sementara itu, entry baris kedua matriks C adalah 5 dan 12, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom kedua. Adapun entry baris ketiga matriks C adalah 13 dan 7, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom ketiga.
Dengan demikian, diperoleh matriks C transpose sebagai berikut. Matriks C transpose yang memiliki entry 11, 5, 13, 6, 12, dan 7. Diperhatikan bahwa ordo dari matriks C adalah 3 kali 2 dan ordo dari matriks C transpose 2 kali 3. Dari pembahasan beberapa contoh soal tadi, kita dapat memahami perubahan ordo matriks. Misalnya, jika matriks awal berordo M kali N, transpose matriks akan berubah menjadi berordo N kali M. Sifat-sifat transpose matriks. Jika matriks A dan matriks B adalah matriks berordo M kali N, sedangkan matriks I adalah matriks identitas, akan berlaku 6 sifat transpose matriks sebagai berikut. Sifat pertama, matriks identitas yang ditranspose akan sama dengan matriks identitas itu sendiri. Sifat kedua, matriks A transpose yang ditransposkan lagi sama dengan matriks A itu sendiri. Sifat ketiga, matriks A ditambah matriks B, kemudian ditransposkan sama dengan matriks A transpose ditambah matriks B transpose. Sifat keempat, matriks A dikurangi matriks B, kemudian ditransposkan sama dengan matriks A transpose dikurangi matriks B transpose. Sifat kelima, untuk K suatu skalar, berlaku K dikalikan A transpose sama dengan K dikalikan A, kemudian ditransposkan dengan K adalah suatu bilangan skalar. Jika matriks A adalah matriks berordo M kali N dan matriks B adalah matriks yang berordo N kali P, akan berlaku sifat sebagai berikut. Sifat keenam, matriks A dikalikan matriks B, kemudian ditransposkan sama dengan matriks B transpose dikalikan matriks A transpose. Setelah memahami transpose matriks, mari kita kembali pada permasalahan di awal untuk mengubah nilai-nilai data pada tabel. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pertama-tama, kita perhatikan kembali tabel 1 berikut ini. Nilai bilangan pada baris pertama dalam tabel 1, yaitu 2, 10, 2, 26, dan 20, secara berturut-turut merupakan suhu pada bulan Januari di Beijing, Tokyo, Seoul, Melbourne, dan Los Angeles. Selanjutnya, berdasarkan transpose matriks, baris pertama pada tabel 1 dibawa ke kolom pertama pada tabel 2 seperti berikut. Dengan cara yang sama, nilai bilangan pada baris kedua hingga ke-7 dipindahkan menjadi kolom tabel sebagai berikut. Nilai bilangan pada baris kedua dalam tabel 1 yaitu 5, 10, 4, 26, dan 21 secara berturut-turut merupakan suhu pada bulan Februari di Beijing, Tokyo, Seoul, Melbourne, dan Los Angeles. Nilai ini dibawa ke dalam kolom kedua pada tabel 2. Nilai bilangan pada baris ketiga dalam tabel 1 yaitu 12, 13, 10, 23, dan 21. Secara berturut-turut merupakan suhu pada bulan Maret di Beijing, Tokyo, Seoul, Melbourne, dan Los Angeles. Nilai ini dibawa ke dalam kolom ketiga pada tabel 2. Nilai bilangan pada baris keempat dalam tabel 1 yaitu 20, 18, 18, 20, 23. Secara berturut-turut merupakan suhu pada bulan April di Beijing, Tokyo, Seoul, Melbourne, dan Los Angeles. Nilai ini dibawa ke dalam kolom keempat pada tabel 2. Nilai bilangan pada baris kelima dalam tabel 1 yaitu 26, 23, 23, 17, dan 24 secara berturut-turut merupakan suhu pada bulan Mei di Beijing, Tokyo, Seoul, Melbourne, dan Los Angeles. Nilai ini dibawa ke dalam kolom kelima pada tabel 2. Nilai bilangan pada baris ke-6 dalam tabel 1 yaitu 30, 25, 27, 14, dan 26 secara berturut-turut merupakan suhu pada bulan Juni di Beijing, Tokyo, Seoul, Melbourne, dan Los Angeles. Nilai ini dibawa ke dalam kolom ke-6 pada tabel 2. Nilai bilangan pada baris ke-7 dalam tabel 1 yaitu 31, 29, 29, 15, dan 29. Secara berturut-turut merupakan suhu pada bulan Juli di Beijing, Tokyo, Seoul, Melbourne, dan Los Angeles. Nilai ini dibawa ke dalam kolom ke-7 pada tabel 2.
Dengan demikian, diperoleh tabel 2 yang telah diisi nilai-nilai bilangan sebagai berikut. Tabel 2 merupakan tabel yang diperoleh dari hasil menukar posisi baris nama bulan pada tabel 1 dengan posisi kolom nama kota pada tabel 1 tanpa merusak informasi yang ada pada tabel 1. Dengan demikian, tabel 1 dan tabel 2 memuat informasi yang sama, tetapi hanya berbeda tampilan. Untuk lebih memahami transpos matriks, perhatikan matriks S dan R berikut ini. Bagaimanakah hasil transpos matriks S dan R tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Transpos matriks S. Matriks S transpos merupakan matriks transpos yang dapat diperoleh dari matriks S dengan menukar entry baris menjadi entry kolom. Entry baris pertama pada matriks S adalah 2 dan 5, sehingga entry tersebut ditukar menjadi entry pada kolom pertama. Sementara itu, entry baris kedua pada matriks S adalah 5 dan 2, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom kedua. Dengan demikian, diperoleh matriks S transpos sebagai berikut. Transpos matriks R. Matriks R transpos merupakan matriks transpos R yang dapat diperoleh dari matriks R dengan menukar entry baris menjadi entry kolom. Entry baris pertama pada matriks R adalah 3, negatif 1, dan 2, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom pertama. Sementara itu, entry baris kedua pada matriks R adalah negatif 1, 4, dan negatif 5, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom kedua. Adapun entry baris ketiga pada matriks R adalah 2, negatif 5, dan 6, sehingga entry ini ditukar menjadi entry pada kolom ketiga. Dengan demikian, diperoleh matriks B transpos sebagai berikut. Dapat diperhatikan bahwa matriks S dan matriks hasil transposnya atau S transpos merupakan matriks yang sama. Begitu juga dengan hubungan antara matriks R dan matriks hasil transposnya 4 atau R transpos. Karena matriks S sama dengan matriks S transpos dan matriks R sama dengan matriks R transpos, matriks S dan R disebut dengan matriks simetris. Apakah yang dimaksud dengan matriks simetris? Matriks simetris adalah matriks yang hasil transpos matriksnya sama dengan matriks awal. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, transpos matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran elemen-elemen baris dengan elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Kedua, sifat-sifat pada transpos matriks adalah sebagai berikut. Jika matriks A dan matriks B adalah matriks berordo M kali N, sedangkan matriks I adalah matriks identitas, akan berlaku 6 sifat transpos matriks sebagai berikut. Jika matriks A adalah matriks berordo M kali N, dan matriks B adalah matriks yang berordo N kali P, akan berlaku sifat berikut. Ketiga, matriks simetris adalah matriks yang hasil transpos matriksnya sama dengan matriks awal.